Mari buka halaman 65. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti keimaman bicara konsep keselamatan. Ingat, konsep keselamatan itu keimaman. Selama ini kita hanya mengerti percaya Yesus masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Tetapi yang benar ada percaya Yesus Imam besar agung, dan kamu adalah imam, kamu pasti diselamatkan. Karena keselamatan itu berbicara pemulihan segala sesuatu. Keselamatan bukan bicara masuk surga. Banyak orang percaya Tuhan Yesus masuk neraka. Dengar saudara. Makanya konsep keselamatan itu adalah pemulihan segala sesuatu. Karena apa? Karena Allah sedang merencanakan bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Oleh karena itu saudara harus mengerti bagian ini, Anda harus menguasai. Perhatikan, Anda harus menguasai bagian ini. Saya dekatkan nih supaya saudara kelihatan. Saudara harus mengerti, ada nubuatan, ada penggenapan, dan ada yang baru. Tujuan Tuhan Yesus datang membuat segala sesuatu baru. Bahkan dikatakan di surat Kisah coba tolong carikan Krishna, Yesus Kristus di Korintus maybe ya. Yesus Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Yesus Kristus tinggal, Kisah Rasul 3:21. Sorry, sudah ada Krishna, sudah ada. Kisah Rasul 3:21. Saudara dengar. Dengar saudara jemaat. Anda dengar. Yesus Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Perhatikan, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi saudara mengerti, nabi-nabi menyampaikan firman, nubuatan, akan datang seorang yang akan memulihkan segala sesuatu, menyelamatkan manusia. Dengar, dialah Yesus Kristus, dan hari ini Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar agung untuk menunggu pemulihan segala sesuatu. Kenapa Tuhan Yesus duduk sampai pemulihan segala sesuatu? Bukankah Tuhan Yesus harusnya turun melakukan sesuatu? Dengar saudara, mengapa dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu? Loh, pemulihan segala sesuatu bagaimana? Kenapa kok justru Tuhan Yesus duduk di surga? Disinilah saudara mengerti keimaman. Pemulihan segala sesuatu, menyambut kedatangan Tuhan, genap segala rahasia keputusan Allah, gulungan kitab terbuka, semuanya dinyatakan di dalam tabernakel rohani. Perhatikan, Tuhan Yesus duduk di surga sebelah kanan Allah Bapa karena dia sudah menyelesaikan rumahnya, yaitu saudara dan saya. Dan kenapa dia duduk dan menantikan pemulihan segala sesuatu? Karena Tuhan Yesus tahu ketika rumah Allah sudah jadi, maka di situ bangkitnya imam. Dan Tuhan Yesus harus tinggal di surga untuk ngimami. Anda mengerti sekarang? Dengar. Dia imam besar agung dan kita imamnya di bumi. Pelayanan keimaman inilah pelayanan keselamatan.
Iblis tahu pelayanan keimaman adalah Yerusalem di rumah saudara masing-masing. Iblis buat Anda sibuk memikirkan pelayanan di luar sampai keluargamu hancur berantakan dan tidak pernah terjadi pemulihan segala sesuatu dalam hidupmu. Makanya saudara, Yerusalem harus sekarang diperhatikan. Ingat saudaraku semua, Tuhan Yesus segera datang. Pemulihan segala sesuatu selalu dimulai dari Yerusalem. Bersyukurlah saudara memiliki gembala yang mengerti ini, sehingga saya menjaga hidup saudara supaya saudara tidak hancur keluargamu. Pelayanan hanya hari Minggu. Jangan sok sibuk dengan pelayanan. Jangan sok sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelayanan. Jangan sok sibuk, saudara. Jangan engkau menyibukkan diri seperti Marta. Bangun dirimu, Yerusalemmu dengan baik. Ibadah sejati bangun suami, istri, anak, menantu, cucu. Dan setiap pertemuan ibadah dan hari Minggu wajib. Selanjutnya, kerjakan rumah tanggamu dengan baik. Uruslah anak-anakmu dengan baik. Urus suamimu dengan baik. Bekerjalah yang baik, yang jujur. Tapi jangan tinggalkan kewajiban 10 hukum Allah. Jangan tambahi pelayananmu dengan pelayanan gereja lain. Jangan tambahi pelayananmu di dalam ini dengan aktivitas lain. Stop. Kecuali engkau dipanggil dan disuruh oleh Tuhan. Anda harus mengerti, karena pemulihan segala sesuatu harus terjadi dimulai dari Yerusalem. Selama ini kita salah. Kita merasa kalau kita banyak pelayanan itu kita sudah imam. Tidak. Keimaman ditentukan di Yerusalem. Keimaman bukan ditentukan di eklesia. Gereja tidak pernah membangkitkan keimaman. Keimaman dibangkitkan dari Yerusalem, yaitu rumahmu pribadi. Bagaimana engkau setiap hari membangun baitmu, membangun keimamanmu, itu kebenaran saudaraku. Dengar, saudara yang ada di NCCI bersama saya. Kalau engkau memang dipanggil bersama saya, mari saudara lakukan apa yang saya katakan sebelum semua terlambat. Jangan Anda ditipu oleh gembala-gembala yang dari Senin sampai Minggu pelayanan. Tidak, saudara. Itu mengisi waktu. Itu membuat bocor semua. Itu membuat loyo, lemah, lumpuh. Anda tidak punya power. Tapi orang yang membangun Yerusalemnya kuat, saudara. Powerful. Tapi dia digembalakan. Dia kuat dalam pengembalaan dan dia keimaman. Saudara, itu yang Tuhan kehendaki. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan diberikan tanggung jawab pada perkara yang lebih besar. Bergeraklah dengan sumbernya, yaitu keimaman, maka engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Dan itu bergerak dengan visi Tuhan, khususnya melalui keimaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan kembali. Keimamatan itu Injil keselamatan. Tuhan Yesus ada di surga. Sampai pemulihan segala sesuatu. Bagaimana pemulihan segala sesuatu terjadi? Melalui tabernakel rohani. Saudara melakukan tugas keimaman setiap hari, yang seperti saya sudah jelaskan berkali-kali. Dan dengar saudara, pemulihan segala sesuatu itu hari ini sudah terjadi. Tapi masih akan terjadi dan sedang terjadi. Karena apa? Karena masih banyak keluarga-keluarga mau dipulihkan. Keimaman belum pulih. PR-nya banyak. Makanya Tuhan Yesus tunggu di surga. Tuhan Yesus belum turun sampai semua orang Kristen sadar mereka adalah imam yang benar.
sampai mereka melakukan keimaman setiap hari seperti kita. Saya percaya saudara, disitulah Tuhan Yesus akan datang. Bapak ibu saudara, peperangan sudah zaman rasul-rasul, sudah banyak perang. Martir sudah zaman rasul-rasul saudara. Orang ditangkap dibunuh sudah zaman dari abad ke abad. Bapak ibu saudara, itu semua sudah terjadi. Dan di Alkitab dikatakan itu baru kesudahannya. Saudara, menunggu apa lagi? Perang sudah ada, penyakit sudah ada, martir sudah ada, pembunuhan sudah ada. Mau nunggu apa lagi? Itu kan juga antikris. Jadi antikris itu sudah ada, sedang ada, dan akan ada lagi. Kita tidak tahu. Maka itu yang perlu kita mengerti. Pandanglah Tuhan Yesus yang di surga. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 itu kuncinya. Yang saya sudah katakan. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 14 ayat 17-18. Ingat, itu ayat paralel. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Wahyu 10 ayat 5. Maaf, bukan Wahyu 10. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 10 ayat 9. Saudara cek semua. Saudara harus ngerti. Dan ayat itu semua berpadanan. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Saudara dengar ayat-ayat yang saya sampaikan ini adalah kesimpulan semua. Kalau Anda mengerti ayat-ayat yang saya sampaikan ini, Anda akan menemukan tabernakel rohani pemulihan segala sesuatu. Jadi saudara, ketika waktunya tiba, Tuhan Yesus sedang turun. Nunggu saudara, Injil diberitakan di seluruh dunia. Hari ini Injil itu sudah diberitakan ke ujung bumi. Tapi kenapa Tuhan belum datang? Keimamannya tidak nyampe. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai apa? Itu yang tidak dimengerti oleh umat Tuhan. Itu yang tidak dimengerti oleh orang Kristen. Saudara, penyesat-penyesat tidak akan pernah mengerti tentang keimaman. Saudara, iblis tahu keimaman. Tapi saudara, maaf, penyesat-penyesat, gereja-gereja, semua tidak berani menyatakan keimaman. Gereja-gereja palsu, gereja penyembah berhala, mereka selalu tidak akan pernah berani menyatakan keimaman. Karena mereka tahu rahasia keimaman akan membuat Tuhan Yesus segera turun. Saudara, iblis sengaja membuat Tuhan Yesus tidak turun-turun, supaya kemurtatan banyak terjadi, kedurhakaan, bahkan orang Kristen pun binasa. Meskipun dia pendoa, dia binasa. Meskipun dia imam, dia binasa. Meskipun dia gembala, dia binasa. Meskipun dia adalah pelayan WL dan praise and worship, binasa. Anda harus mengerti, pelacur besar sedang menguasai. Musuh Tuhan Yesus itu pelacur besar. Dia yang nomor 1, dia antikris. Ingat saudara, melawan perzinahan, melawan percabulan, hanya Yerusalem yang menyelamatkan. Ketika Anda memiliki pelayanan Yerusalem, kamu dekat terus di keluarga, anak-anak di keluarga, suami istri di keluarga, semua di keluarga, engkau selamat. Saudara dengar, jangan lepaskan anakmu keluar dari Yerusalem hari ini. Saya pesan. Dengar saudara, jangan anggap enteng Sodom Gomora. Saya mendengar kesaksian saudara. Ini nggak main-main. Anak seorang pendoa syafaat tapi LGBT. Anak pendoa syafaat LGBT. Saudara, di kota Malang ada. Di kota lain ada. Saya bertemu dengan ibunya sendiri. Dia bilang, Pak, dukung doa ya, anak saya LGBT.
tapi ibunya tidak punya power. Bapaknya tidak punya power. Saudara tahu, anak LGBT rata-rata Yerusalemnya rusak. Maka itu jangan ditipu, maaf, tanda kutip pelayanan gereja. Hati-hati saudara. Anda harus mengawasi anakmu. Saya pesan Anda yang orang kaya, Anda yang berduit, jangan sombong ya. Sekali anakmu kena LGBT, dia akan mati. Sukar sekali melepaskan diri dari LGBT. Saya pesan dengan kasih Tuhan, jangan sombong dengan uangmu. Jangan sombong, mulai hari ini kembalilah ke Yerusalem. Hanya Yerusalem yang menyelamatkan semua orang. Pelayanan tabernakel. Jangan pernah anak cucumu engkau titipkan orang lain. Meskipun dia SMA, meskipun dia SMP, kasih tahu dia harus hidup di Yerusalem sebelum semua terlambat dan engkau menyesal. Saudara dengar, milikilah pelayanan tabernakel yang benar. Maka itu keimamatan adalah pemulihan segala sesuatu. Anda tahu sekarang, Tuhan Yesus sudah memulihkan segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu ini sudah terjadi pada abad 2000 yang lalu. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Orang yang percaya kepadanya, bangkit Yerusalem, bangkit keimaman. Tapi masih ada terus orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Dan saudara mengerti, musuhnya satu, Sodom Gomora, pelacur besar. Wahyu 17 saudara belajar. Pelacur besar, the mother of harlot, ibu dari semua pelacur. Ingat saudaraku, kalau keimamanmu nggak bangkit, terutama pria-pria, kamu tidak bersikap laki-laki, anakmu mati. Saya ulangi ya, pria-pria, kalau kamu tidak bersikap laki-laki, anakmu binasa. Makanya Bapak Ibu harus tahu, kitab nabi-nabi, kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, itu menceritakan tentang Yesus Kristus. Jadi nubuatan dan penggenapan. Dengar saudara, hidupmu ini adalah penggenapan dari para nabi. Sehingga Tuhan Yesus datang menghasilkan kita. Efesus 2 ayat 10. Dengar, sebab kita adalah buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Dengar, sebab kita buatan Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya, pekerjaan baik apa? Dari dulu saya tidak mengerti ayat ini. Pekerjaan baik itu adalah tabernakel hidupmu, yaitu melayani di bait Allah setiap hari. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam pekerjaan. Pekerjaan yang mana? Itu adalah tabernakel rohani. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah. Maka itu saudara adalah umat penggenap. Anda adalah rumah kemenangan, rumah penggenapan. Dan saudara, kemudian Tuhan Yesus sudah mempersiapkan orang-orang yang sudah dipilihnya menjadi imam-imam dan raja-raja, dan engkau akan diangkat untuk membuat bumi baru, langit baru. Dia harus hancurkan bumi yang pertama. Itulah kiamat. Dan iblis semua akan dihancurkan. Dan baru kita menempati Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Genaplah semuanya. Dan ingat saudara, saudara dan saya bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Maka itu dengar,
Hari ini engkau yang mengerti kebenaran ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus karena harta, karena jabatan, karena cinta, karena keluarga. Jangan tinggalkan hari Minggu karena hobi. Saya berpesan saudara dengar. Kecuali Anda memang keluar kota liburan seperti hari ini bersama keluarga. Ada beberapa yang ke Bali, ke Surabaya, dan mereka berkata, Pak, saya lewat streaming. Anda diperbolehkan karena Anda memang bersama-sama keluarga di sana. Tapi Tuhan melihat hatimu, nak. Kamu niat ibadah atau tidak? Kamu tahu hari Minggu ibadah? Kamu niat ibadah atau tidak? Itu hakimnya Tuhan. Juga saudara, hari Minggu kau tinggalkan untuk ngelencer. Ingat, itu beda dengan liburan Anda khusus ya, suami istri dan anak, khusus ya, Yerusalem. Tapi kalau karena keluarga, karena keinginan hobi, karena lomba olahraga apapun, dengar, ya, Anda menghujat Tuhan. Maka itu saudara, mari jangan tinggalkan Tuhan, supaya Roh Kudus tidak keluar dari dirimu. Jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi, saya katakan. Saya mengatur hidup saya dengan sebaik-baiknya. Saya tahu waktu Kamis apa, saya tahu waktu Minggu ngapain. Saya mengatur waktu saya sebaik-baiknya. Karena otoritas waktu di tangan saya. Saya tidak mau direbut waktu saya dengan Tuhan. Saya tahu sebenar-benarnya. Saya diberkati Tuhan, dan saya harus mengatur berkat itu untuk Tuhan. Lebih dulu, saya mau libur, saya harus jelas-jelas mengatur waktu saya dengan benar. Apalagi saudara digembalakan. Oke? Gembala itu paling senang kumpul sama jemaat. Dengar, gembala tidak senang kumpul lewat streaming. Kecuali yang di luar kota itu kasih karunia. Hati gembala, kenapa dia selalu lihat dombanya mana? Kenapa dia selalu pantau dombanya mana? Tidak ada zaman dulu domba streaming. Domba itu di kandang. Mengertilah saudara. Terutama hari Minggu, hari Kamis saya masih memberikan excuse. Tapi asal Anda bertanggung jawab, tetap streaming. Andai kata domba-domba itu mendekat ke gembala, saya bahagia. Khususnya hari Minggu. Hari Kamis ada di antara saudara mungkin karena bisnis di luar kota, monggo. Tapi jangan main-main dengan Minggu. Saudara, sekali lagi, domba itu dekat gembala. Itu bukan, oh Pak Feby mesti absen nanti hari Minggu. Kalau sampai nggak datang, Bapak nanti marah. Saudara, gembala itu bukan marah. Gembala itu kehilangan kamu. Kalau kehilangan kamu diambil serigala, ya, itu tak bunuh serigalanya. Tapi kalau kamu kehilangan karena kamu sengaja nyemplung jurang, itu yang membuat saya marah. Anda ngerti? Saya mencari saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus mencari. Jangan anggap enteng hari Minggu, dengar. Jangan anggap enteng kamu karena ada streaming. Kemudian, Pak, nanti saya pergi Pak. Kenapa kamu nggak atur Sabtu pulang ke Malang? Kecuali Anda punya hal tertentu loh ya. Anda bisa ngukur kok. Anda bisa ngerti. Penggembalaan ada itu karena dia pingin domba ada. Itu bukan berarti gini, oh Bapak nanti marah loh. Kalau nggak ada yang datang Bapak marah. Bukan saudaraku.
Bukan jemaatku. Bukan itu yang membuat saya marah. Aku kehilangan kamu. Harusnya kamu sama aku. Kenapa kamu enggak? Alasannya apa? Alasannya apa? Domba saya itu yang dipercayakan Tuhan dari orang tuanya sampai cucunya. Bawa cucumu semua. Biar tidur di gereja. Jadi bukan masalah banyaknya jemaat atau tidak. Anda harus ngerti. Domba itu udah gembalanya datang, gak ada satupun domba datang. Ini domba apa kambing? Mana ada saudara di Israel, gembalanya sudah di padang, gak ada domba, karena dombanya WA, izin Bapak, izin Bapak, izin Bapak, izin Bapak. Kecuali Anda memang kerjanya di luar kota. Anda di kota Malang semua izin. Kalau ditanya kenapa kamu datang, senyum-senyum, kenapa? Ya takut Bapak Gembala marah. Ya gimana ya, nanti kalau nggak datang saya ditanyai. Di WA. Lah kamu domba atau kambing? Atau serigala? Saya berharap Anda mengerti. Hati gembala itu belajar dulu. Bukan sekedar izin, 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 izin. Mana ada domba itu izin? Saya berharap mengerti. Melalui keimaman ini Anda sudah masuk yang namanya rumah penggembalaan atau rumah keimaman. Oleh karena itu, pemulihan segala sesuatu terjadi itu adalah terbangunnya tabernakel. Dan saudara harus hafal halaman 80. Ini harus hafal. Tabernakel rohani. Ingat saudaraku, jemaatku. Kamu tidak hafal ini, kamu tidak lulus. Karena ini tubuhmu. Dan jelaskan satu persatu makna dari tabernakel rohani. Siapakah imam besar itu? Itu adalah Tuhan Yesus. Siapakah imam? Itu saudara dan saya. Bagaimana tabernakel dimulai? Harus ada namanya pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Pelataran itu harus ada di sana korban bakaran. Itu menyelesaikan dosa dan kemudian baptisan. Anda dibersihkan, dicucikan. Air kolam pembasuhan. Dan barulah saudara layak sebagai imam. Anda harus melakukan pelayanan, yaitu menjaga pelita tetap menyala. Itu dengan doa, syafaat, dan juga meja roti sajian. Setiap hari Anda wajib baca Alkitab, lakukan firman Allah, dan Anda melayani, membakar ukupan. Itu bicara tentang pujian, penyembahan, dan pelayanan. Karena di sana imam membakar ukupan dupa yang harum. Itu doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan. Seperti yang kita lakukan saat ini, bahasa roh. Baru Anda akan masuk ke ruang maha kudus, bertemu dengan Tuhan Yesus yang ada di surga. Hubungan antara saudara dan Tuhan Yesus terjamin rapi, karib, erat. Makanya saudara, pelayanan seperti Henokh. Dia terangkat karena Henokh melayani Tuhan setiap hari di Yerusalem. Makanya Henokh mempunyai kesaksian bahwa dia berkenan dan dia terangkat. Dengar saudara, pelayanan tabernakel ini setiap hari sampai mati. Sampai mati, dan itu wajib.
Anda tidak melakukan pelayanan keimaman, Anda ditolak keluar dari kemah. Bahkan ketika Anda tidak hidup kudus, takut Tuhan, Anda mati. Ingat, saudara harus mengerti hidup dalam perjanjian, dan itu nanti besok minggu saya akan khotbahkan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pemulihan segala sesuatu itu adalah terbangunnya tabernakel rohani. Katakan amin. Kita